Oke, kemarin kita sudah bahas masalah SEO. Nah, kita akan bahas apa sih kunci-kunci supaya kita bisa SEO-nya itu sukses. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Anjera Aris Susanto. Nah, teman-teman sekalian, berkenaan dengan SEO, kita sudah paham di video sebelumnya, saya membahas bahwa SEO adalah salah satu ilmu dasar yang sampai hari ini akan relevan dan bahkan akan tetap relevan insya Allah sepanjang orang masih mempergunakan teks untuk mencari sesuatu. Dan bahkan kalaupun nanti sudah pakai voice recognition ya, voice recognition kan terjemahkan ke dalam teks juga dan dia akan mencari dengan hal tersebut. Bahkan gambar, bahkan video, kalau teman-teman lihat ya di Instagram itu disuruh memasukkan ALT teks, artinya gambar pun diterjemahkan ke dalam teks. Bahkan dalam TikTok itu juga mengoptimasi kolom pencariannya dengan konsep SEO. Jadi konsep SEO ini bukan hanya di Google, tapi aslinya nanti akan relevan baik di Pinterest, di YouTube, di TikTok, di Instagram, di Facebook, dan banyak platform yang lainnya. Sepanjang ada kolom pencarian, sebenarnya metode SEO ini akan berlaku, termasuk marketplace. Nah, kunci-kunci supaya kita bisa berhasil menggunakan metode SEO dalam project digital campaign kita adalah menemukan kata kunci atau disebut orang dengan keyword. Nah, keyword ini sebenarnya apa? Keyword adalah prediksi, ya, prediksi query atau topik sesuatu yang diketikkan di Google. Berkenaan misalnya orang mau jualan sepatu. Kira-kira kalau orang mencari sepatu, apa yang akan diketik di kolom Google? Misalnya dia tahu mereknya, kalau sepatu zaman dulu mereknya Eagle lah misalnya, atau kalau zaman sekarang apa? Sneaker misalnya, atau apalah. Kira-kira dia akan mengetik apa? Mungkin akan mengetiknya bahwa sepatu sneaker jenis apa, warna apa, dan sebagainya. Nah, kita membuat artikel, membuat video, membuat konten, membuat gambar yang berkenaan dengan kata tersebut. Nah, kita spesifik dulu di area artikel dulu. Jadi misalkan sepatu, sneaker, model Atalanta. Saya nggak tahu ya namanya seperti itu ya. Atalanta, ukuran 24, warna hitam. Nah, kita buat artikel itu dengan judul seperti itu. Jadi jangan cuma nulis artikel di website kita tuh jual sneaker misalnya. Atau misalkan toko sneaker, nggak bisa. Kita membuat kata kunci di judulnya, di artikelnya dibahas sesuai dengan kata kunci di target. Nah, sebenarnya kita bisa meraba-raba ya, meraba-raba pola kata kuncinya itu yang mau kita jadikan artikel itu kata kunci apa variannya bisa di Google. Jadi teman-teman buka aja Google, ketik misalnya sepatu untuk lari, misalnya harga 600 ribuan gitu. Nanti akan muncul tuh. Jangan di enter ya, ada namanya Google Suggestion. Itu tahap awal kita untuk mencari frase, kita mencari keyword apa sih yang memang oke, yang kita akan jadikan di kata kunci. Kita jadikan kata kunci untuk nantinya kita kembangkan menjadi artikel, konten video YouTube, dan sebagainya. Nah, itu cara pertama. Jadi kita bisa menggunakan Google Keyword ya, Google Suggestion yang dari kolom Google sendiri. Di Bing juga ada, di DuckDuckGo juga ada. Jadi untuk pasti ketika mengetik sesuatu misalnya jual sepatu itu langsung muncul begitu ya. Ada varian, kadang ada barisnya ada 10, kadang ada 9, kadang ada 7, tergantung jumlah varian yang memang ada yang sudah ditangkap oleh Google. Nah, varian kata yang muncul di kolom Google Suggestion itu sudah ribuan orang mengetik sehingga Google mensuggest biasanya kalau orang ngetik dengan bahasa seperti ini. Nah, tinggal kita kumpulin tuh mana yang memang sifatnya itu paling cocok dengan produk kita. Satu produk bisa diulas menjadi 10 artikel, 100 artikel, atau berapapun artikel. Kalau memang mau maksimal ya kata kunci potensialnya dibuat menjadi artikel semua. Ini yang maksimal ya. Dan kalau membuat artikelnya juga cuma jangan 600 kata. Kalau kita lihat di beberapa riset yang dilakukan oleh lembaga-lembaga SEO, misalnya 1000 kata, 2000 kata itu menjadikan artikel kita menjadi kuat. Ada mengatakan namanya artikel dengan tipe skyscraper content, itu gedung yang sangat tinggi karena kalau nonton tuh panjang banget. Walaupun nanti juga ada metode-metode untuk kaidah penulisan yang kita bahas di belakang saja, yang penting pada saat ini teman tahu bagaimana cara mencari kata kunci. Itu menggunakan Google Suggestion. Kita mencari kata kunci juga bisa menggunakan tools yang sebenarnya disiapkan untuk beriklan di Google, namanya Google Keyword Planner. Nah, teman-teman bisa menggunakan Google Keyword Planner, harus mendaftar di Google Ads dulu, nanti mendaftar, penuhi prosedurnya, kayaknya cuma memasukkan data rekening kalau nggak salah, itu aktif, cari di menunya nanti ada Google Keyword Planner. Nah, di Google Keyword Planner ini akan lebih cerdas lagi. Google akan memberikan data kalau kata kunci jual sepatu murah sneaker apa itu pencarian per bulan estimasi ada 300 query. Kalau yang jual sepatu paling murah sneaker ini ada 1000 orang yang mencari. Maka kita bisa mengambil prioritas kata kunci mana yang akan kita buat artikelnya. Ya walaupun Google mendisklaimer
data yang ada di Google Ads, Google Keyword Planner-nya itu bukan data real time, tapi paling nggak kita punya gambaran dari pengalaman sebelum-sebelumnya, dari data yang ada di Google, keyword ini lebih banyak yang dicari. Dan jumlahnya per bulan, monthly-nya, berapa pencariannya, ada data di situ. Itu Google Keyword. Ada juga namanya Google Trend, yang berkenaan kita bisa membaca tren setahun, tren bulanan, dan sebagainya. Karena kalau kita berjualan, ada produk-produk yang sifatnya evergreen, yang sepanjang tahun tetap laku, tapi ada juga produk-produk yang sifatnya itu sifatnya hanya tren, di bulan-bulan itu ada, di bulan-bulan tidak ada, atau sifatnya tren karena hype sementara. Nah, kita harus memahami, ini masih oke nggak ini produk? Jangan-jangan sudah burn out, artinya produk itu sudah nggak ada yang cari. Ya kita mau optimasi setengah mati juga omsetnya hanya segitu-segitu saja, atau bahkan tidak begitu maksimal. Beda produk yang baru ready, lagi wave-nya baru naik ini, kita bisa reading the wave, keyword-nya bisa nancep dan sebagainya. Ya alhamdulillah, mungkin itu akan lebih banyak cuan yang dihasilkan. Oke, tadi dari Google Suggestion, kemudian dari istilahnya dari Google Trend, kemudian dari Google Planner, apalagi ada banyak software. Kalau software teman-teman yang memang punya budget yang besar, bisa pakai Ahrefs misalnya, pakai Semrush misalnya. Itu kalau industrinya sudah, ataupun kemampuan kantornya itu untuk ngeriset sudah budgetnya oke, itu datanya akan semakin detail, akan semakin lengkap lagi. Apalagi, nah, ada banyak ya. Yang penting imajinasi dulu dari Anda sebagai seorang SEO engineer. Ini produk misalnya, kalau kita ngomong masalah HP, misalnya HP iPhone, ini dekati pakai apa sih? HP kameranya, HP RAM-nya, kemanfaatannya hariannya. Jadi ide dasar memarketing produknya itu apa, baru dicarikan kira-kira topik atau keyword apa yang bakal dicari sama orang di Google. Dari idenya dulu ya, dari idenya dulu. Apalagi untuk pencari keyword. Pencari keyword itu bisa juga dari data internal pribadi. Kalau kita baca statistik yang masuk ke tempat kita di Google Analytics, ya walaupun sekarang terbatas banget, tapi ada juga di kolom Google Analytics kadang search keywordnya apa yang masuk ke website kita. Memang butuh, jadi Google Analytics membuka sedikit. Nah, kalau mau membongkar yang ditutup sama Google Analytics, ada software namanya Keyword Hero. Jadi untuk menganalisis Google ini sebenarnya nangkep kata kunci itu. Atau bisa juga kalau Anda menggunakan WordPress, bisa memasang namanya plugin SETmeter kalau nggak salah. Atau dulu ada namanya SEO System, tapi SEO System ini belum lama nggak diupdate ya. Kadang secara security, tanda kutip, banyak yang mengkhawatirkan. Maka kita hanya mengandalkan dari yang software-software yang ada, atau dari Jetpack kayaknya juga bisa kita pakai sebagai analisa. Jadi kita bisa melihat dari kata kunci yang ke data yang sudah masuk ke website kita dikembangkan menjadi artikel lagi. Jadi itu teman-teman, bagaimana Anda menggunakan SEO dan Anda bisa mengerti produk Anda menggunakan keyword-keyword apa, nanti kita prediksi orang mencarinya di Google, itu adalah bagian paling fundamental, bagian yang paling penting sebelum Anda menciptakan artikel, belum menciptakan konten, video YouTube, dan sebagainya. Tapi kalau keyword-keywordnya sudah ketemu, ya tinggal dibuatkan konten. Maka sebenarnya SEO ini bukan pekerjaan sepele, dan bukan pekerjaan yang bisa ditanda kutip ya dibuat santai-santai. Tapi kalau serius, betul-betul sangat menghasilkan, dan bahkan insya Allah ya trafficnya itu akan long term ya, sesuai dengan daripada kita misalnya mau beriklan. Kalau iklan duitnya habis kan sudah nggak ada. Tapi kalau di Google udah nancep ya, sepanjang kompetitor nggak begitu banyak aktif ya, nanti keywordnya akan cenderung lama, dan kita akan mendapatkan traffic, calon-calon pembeli yang bagus, insya Allah. Sepanjang ya tadi pemilihan kata kuncinya juga oke. Detailnya nanti insya Allah saya buka juga course offline ya, ataupun online nanti untuk teman-teman belajar dari sharing pengalaman saya mengoptimasi beberapa produk menggunakan metode SEO, teman-teman bisa mempelajarinya. Itu dulu untuk bagaimana kunci dari SEO adalah kata kunci. Sampai jumpa insya Allah di konten berikutnya. Ingat subscribe bagi yang belum subscribe, dan like, ya, follow, sehingga saya semakin bahagia berbagi kepada Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.